Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit di kampung Pandan Gadang menggantung mendung sejak pagi. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah rumah panggung sederhana yang berdiri di tepi sawah, seorang pemuda sedang merapikan isi tas ransel tuanya. Namanya Sinang, usia 24 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena terbakar matahari, dan wajahnya menyimpan tekad yang tidak biasa bagi pemuda seumurannya. Hari itu ia akan berangkat merantau, bukan untuk mengejar mimpi pribadi, tapi demi menyelamatkan nyawa seseorang yang paling ia cintai, ibunya. Sinang, kau sudah yakin betul? Suara lembut namun bergetar terdengar dari balik pintu. Sinang menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang perempuan parubaya berselendang lusuh. Matanya sembab dan tangannya gemetar menopang tubuh lemah yang tak lagi sanggup berdiri lama. "Iyo, Mak." Sinang hendak bisa duduk diam sementara Mak terus kesakitan. Jawabnya sambil menunduk. Ibunya, Mak Laila, menderita penyakit ginjal sejak 2 tahun lalu. Mereka telah menjual sawah kecil peninggalan almarhum ayahnya untuk biaya berobat. Tapi penyakit itu tak kunjung sembuh, malah makin parah. Rumah sakit besar di Padang meminta biaya yang tak mungkin mampu mereka bayar. Dan itulah alasan Sinang menerima pekerjaan di sebuah kebun sawit di pedalaman Riau, sebuah tempat yang katanya jauh, tapi bayarannya cukup buat hidup. Ia mendapat pekerjaan itu dari seorang calo tenaga kerja bernama Pak Herman, yang datang ke kampung menawarkan kerja dengan iming-iming gaji besar dan fasilitas tempat tinggal. Tapi hampir tak ada yang tertarik karena lokasi kerjanya dikenal sangat terpencil. Bahkan katanya, ada gangguan. Tapi bagi Sinang, gangguan bukan apa-apa dibanding suara ibunya yang mengerang di malam hari. Perjalanan dari kampung ke lokasi perkebunan memakan waktu hampir 1 hari penuh. Dari Pandan Gadang, ia naik travel menuju Pekanbaru, lalu disambung dengan mobil bak terbuka bersama 2 pekerja lain menuju sebuah kawasan yang bahkan tak memiliki nama di peta. Sepanjang perjalanan, jalanan berubah dari beraspal menjadi kerikil, lalu tanah merah yang penuh lubang. Di kanan kiri hanya pohon sawit setinggi 2 meter berjajar rapi sejauh mata memandang. Di jok belakang mobil, Sinang diam memandangi pemandangan monoton. Di sampingnya, seorang pemuda bernama Ricky menguap lebar sambil berkata, "Kau beneran mau kerja di Blok D? Katanya di situ nggak ada yang mau tinggal." "Kenapa?" tanya Sinang cepat. "Entahlah," katanya. "Gubuknya bekas rumah mandor yang hilang dulu." "Tapi cuma katanya," jawab Ricky sambil menyandarkan kepala. Sinang tak menjawab. Dalam hatinya hanya satu tujuan, bertahan. Sekitar pukul 5 sore, mobil berhenti di depan jalan setapak yang dipenuhi rumput ilalang setinggi pinggang. Seorang pria tua berkaos lusuh dan topi kebun berjalan menghampiri mereka. "Inilah, Nak, gubuknya di ujung jalan ini. Jalan kaki 5 menit. Saya orang lapangan yang jaga kebun ini. Panggil saya Pak Sutan aja," katanya, menjabat tangan Sinang. Sinang mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu menenteng tasnya dan mulai menyusuri jalan setapak itu. Semakin dalam ia berjalan, suasana makin sunyi. Angin seolah enggan bertiup. Tak terdengar suara burung, jangkrik, atau apapun. Hanya gesekan ilalang dan langkah kakinya sendiri. Lalu, di ujung jalur yang mulai gelap, ia melihatnya. Sebuah gubuk kayu berdinding papan tua, atap seng yang berkarat, dan jendela yang sudah miring sebelah. Ia berhenti sejenak, bukan karena lelah, tapi karena udara di sekelilingnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Gubuk itu terdiri dari 1 ruangan besar dan 1 kamar kecil. Lantainya dari kayu yang sudah mulai keropos, dan aroma apek menyambut dari dalam. Di sudut ruangan terdapat tungku masak dari batu bata, dengan panci tua yang masih menggantung. Sinang membuka jendela agar udara bisa masuk, lalu duduk di dipan kayu yang sudah berdebu. Mungkin mereka cuma takut, bukan karena apa-apa, gumamnya sambil menatap langit-langit. Tapi ketika malam datang, semuanya berubah. Pukul 7 malam,
Langit sudah gelap total. Di luar, suara pohon sawit berdesir pelan tertiup angin. Sinang menyalakan lentera minyak yang ia bawa dari rumah, lalu duduk sambil makan mie rebus dari panci kecil. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Dunia luar seakan benar-benar terputus dari tempat itu. Seketika ia teringat pesan Pak Sutan sebelum ia masuk ke gubuk tadi. "Nak, satu saja pesan saya. Kalau sudah maghrib, jangan keluar. Apapun yang kau dengar, jangan buka pintu. Jangan jawab kalau ada yang panggil." Saat itu Sinang mengangguk saja, menganggapnya sekadar mitos kampung. Tapi kini, duduk sendirian di gubuk tua yang sunyi ini, pesan itu mulai terasa masuk akal. Pukul 9 malam. Angin bertiup kencang. Jendela berderit sendiri. Lentera tiba-tiba redup, walau sumbunya masih basah. Sinang, yang berusaha tetap tenang, memeluk jaket dan mencoba tidur di dipan kayu. Tapi tepat saat ia mulai memejamkan mata, tok, 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 suara ketukan pelan di pintu depan. "Dek." Sinang menahan napas. Ia membuka mata lebar-lebar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Ia duduk perlahan, menatap pintu kayu itu dengan detak jantung yang makin cepat. Lalu, "Bang, bukakan, dingin di luar." Suaranya pelan, halus, seperti suara anak kecil. Sinang membeku. Itu pasti cuma mimpi. Tapi jantungnya tak bisa dibohongi. Ia menutup telinganya, memejamkan mata kuat-kuat. Tak lama, suara itu berhenti. Tapi semalaman ia tidak bisa tidur. Pagi harinya, saat matahari sudah naik, ia memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah yang basah karena embun malam, tampak bekas telapak kaki kecil mengarah ke pintu. Sinang menelan ludah, lalu menghapus bekas itu dengan ranting. Ia tak mau percaya. Ia tak boleh percaya. Ia menyibukkan diri bekerja di kebun, membersihkan pelepah, memanen tandan, mencatat jumlah panen. Tapi malam akan datang lagi, dan Sinang tahu, disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Hari-hari pertama Sinang di kebun sawit dilewati dengan tubuh yang cepat lelah dan tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak. Tapi ia mencoba beradaptasi. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyalakan api untuk membuat air panas, lalu mempersiapkan diri ke ladang. Suara serangga dan burung hutan menjadi teman hariannya, sementara panas matahari dan gatal getah sawit menjadi hal biasa yang harus diterima. Namun malam adalah dunia yang berbeda. Gubuk tua tempatnya tinggal tidak pernah benar-benar sunyi. Meski ia tinggal sendiri, selalu ada suara yang datang dari dinding, dari loteng, atau dari luar jendela. Di malam pertama, ia masih bisa berdalih, itu suara tikus atau angin. Tapi setelah beberapa hari, suara-suara itu mulai membentuk pola. Langkah kaki, suara napas, suara desahan. Pada hari keempatnya tinggal di sana, Sinang mulai memperhatikan lebih detail keadaan gubuk itu. Dindingnya dipenuhi goresan seperti bekas cakaran, terutama di sisi jendela dan pintu belakang. Lantainya berderak keras saat diinjak, dan ketika malam tiba, kayu-kayunya seperti mengeluh, menjerit dalam kesepian. Di atas loteng kecil, ia menemukan sarang burung hantu mati, dan beberapa helai kain tua yang seolah pernah digunakan seseorang, entah siapa. Salah satunya berwarna merah, kusam, dan masih berbau amis seperti bekas darah yang sudah mengering. Ia membuang semuanya ke kebun belakang. Tapi sejak saat itu, malamnya menjadi lebih berat. Malam kelima, sekitar pukul 12, Sinang dikejutkan oleh suara derak keras dari dapur. Ia bangun dari tidurnya, menggenggam senter, dan berjalan pelan-pelan. "Siapa?" tanyanya ragu. Tak ada balasan. Saat ia mengarahkan cahaya ke dapur, tak ada yang aneh, kecuali satu hal. Lantai tanah di dekat tungku dipenuhi jejak kaki kecil yang basah. Bentuknya mirip telapak anak kecil, dan jumlahnya lebih dari satu. Tapi tidak ada suara pintu terbuka. Tak ada suara orang datang. Sinang membekap mulutnya. Dadanya berdegup keras. Ia menelan ludah, lalu kembali ke tempat tidur dan menutup seluruh tubuhnya dengan sarung.
Esok harinya, saat ia bekerja di kebun, ia berpapasan dengan seorang pria tua yang berjalan membungkuk sambil memanggul keranjang rotan. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam. Ia memakai topi caping lebar dan mengenakan baju koko yang sudah pudar. "Assalamualaikum, Nak. Kau pasti yang baru tinggal di gubuk tua itu?" tanyanya. "Waalaikumsalam. Iya, Kek. Saya Sinang." Pria itu mengangguk. "Namaku Kakek Madun. Dulu aku juga pernah jaga kebun ini waktu muda. Sekarang cuma tinggal bantu-bantu bersih ladang dekat sini." Sinang menatapnya penuh harap. Ia butuh teman bicara. "Kek, saya mau tanya soal gubuk itu. Malam-malam saya sering dengar suara orang jalan, kadang suara tangis." Kakek Madun terdiam. Pandangannya tajam menatap Sinang, seolah menilai apakah ia cukup pantas tahu jawabannya. "Kau dengar suara anak kecil?" tanyanya tenang. Sinang mengangguk perlahan. "Iya, Kek." Kakek Madun menghela napas panjang. Ia duduk di atas akar pohon sawit, lalu berkata lirih. "Dulu, sebelum kau lahir, gubuk itu dihuni oleh seorang mandor kebun. Mandor Dula namanya. Ia tinggal bersama istri dan 2 anaknya. Suatu malam mereka menghilang begitu saja. Tak ada yang tahu kemana. Tak ada jejak. Tapi beberapa hari setelahnya, warga dengar tangis anak kecil dari dalam gubuk. Lalu, waktu itu, yang coba menyelidiki mulai sakit satu persatu. Ada yang sawan, ada yang kerasukan. Sampai akhirnya bos kebun memutuskan, gubuk itu dikosongkan. Tapi tempat itu tak pernah benar-benar kosong. Sinang merasa darahnya membeku. Jadi suara itu arwah penasaran, Nak, atau mungkin sesuatu yang lain. Karena Mandor Dula dulunya punya ilmu. Konon, kebun ini tumbal tanahnya bukan cuma darah ayam, tapi darah keluarga sendiri. Setelah pertemuan itu, Sinang makin jarang tidur. Di malam hari, suara langkah makin sering terdengar, dan kini, suara bisikan menyertainya. "Bang, buka pintunya. Aku dingin, Bang. Kenapa abang usir aku?" Ia mulai kehilangan fokus saat bekerja. Tangannya terluka karena sabit. Tubuhnya lemas karena kurang tidur. Tapi ia terus bertahan. Ia tidak boleh pulang. Ia belum mengumpulkan cukup uang. Tiap malam, ia hanya bisa berdoa dan berharap pagi datang lebih cepat. Pada malam ke-9, gangguan mencapai puncaknya. Sekitar pukul 2 pagi, Sinang terbangun karena suara yang sangat jelas. "Abang, tolong aku." Ia membuka matanya, dan saat menoleh ke arah jendela, ada wajah pucat seorang anak kecil menempel di kaca. Matanya putih kosong, dan darah menetes dari bibirnya. Sinang menjerit, jatuh dari dipan, dan meraih senter. Saat ia sorotkan cahaya ke jendela, wajah itu telah hilang. Tapi kaca jendela kini dipenuhi bekas tangan kecil berlumur tanah. Ia gemetar. Ia tak bisa lagi menyangkal. Tempat ini menyimpan sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Keesokan harinya, Sinang kembali menemui kakek Madun. "Kek, tolong saya. Saya nggak kuat. Saya cuma mau kerja. Saya nggak ganggu siapa-siapa." Kakek Madun menatapnya iba. "Sudah kubilang, jangan keluar rumah selepas maghrib. Apapun yang kau dengar, jangan keluar. Jangan jawab. Jangan lihat." Sinang mengangguk pelan. "Kalau mereka tetap ganggu saya." Kakek Madun mengeluarkan seikat daun dan sebungkus kecil garam dari kantongnya. "Letakkan ini di bawah dipanmu malam nanti. Kalau bisa, jangan tidur terlalu lelap. Tapi, jangan lawan juga. Mereka cuma ingin didengar." Didengar. Kadang yang mati tidak ingin balas dendam. Mereka cuma ingin tahu bahwa mereka belum dilupakan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sinang duduk diam di tengah gubuk. Lentera menyala pelan. Daun dan garam diletakkan di bawah dipan seperti pesan kakek. Ia tidak tidur. Ia menunggu. Dan suara itu kembali datang. Langkah pelan. Tangisan. Ketukan. Tapi Sinang hanya diam.
Ia tak menjawab, tak membuka pintu. Dan untuk pertama kalinya, gangguan itu berhenti lebih cepat dari biasanya. Tak ada ketukan lanjutan. Tak ada suara tangis sepanjang malam. Namun, ketika fajar menyingsing, Sinang mendapati sebuah boneka kayu kecil tergantung di jendela. Penuh lumpur dan darah kering, dengan tulisan kecil di perutnya. "Jangan tinggalkan kami." Setelah malam boneka kayu tergantung di jendela, kehidupan Sinang tidak lagi bisa disebut biasa. Meski siang hari ia tetap bekerja seperti biasa, memanen sawit, membersihkan ranting, mencatat hasil panen, matanya kini selalu sayu, kulitnya semakin pucat, dan tatapannya kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Setiap malam ia terjaga, bukan karena ingin, tapi karena tak bisa tidur. Bahkan jika ia berhasil terpejam, mimpi buruk akan menariknya masuk ke dalam dunia yang tak ingin ia lihat. Ia berdiri di tengah kebun sawit. Kabut tebal menutupi pandangan. Suara angin seperti bisikan, bukan hanya satu, tapi banyak suara, seperti orang-orang yang berbicara bersamaan. Lalu, dari balik kabut, muncul anak kecil berjalan pelan ke arahnya. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya kurus dan penuh tanah. Anak itu menunjuk ke arahnya, lalu bersuara, "Kenapa abang tinggalin kami?" Sinang akan mencoba berlari, tapi tanah di bawahnya menjadi lumpur. Kakinya tenggelam, makin dalam, makin berat. Lalu tangan-tangan kecil muncul dari lumpur, menarik tubuhnya ke bawah. Suara tangis dan tawa anak-anak bergema di telinganya. Saat ia hendak tenggelam sepenuhnya, ia selalu terbangun. Basah oleh keringat, tubuh gemetar, dan jantung berdebar keras. Itu terjadi setiap malam. Di malam kelima sejak gangguan semakin intens, Sinang tidur hanya 2 jam sehari. Siang ia bekerja setengah sadar, dan malam ia berjaga dengan lentera menyala. Tapi semakin ia berjaga, semakin aneh hal-hal yang terjadi. Pada suatu malam, sekitar pukul 12, ia mendengar suara tangis anak kecil dari belakang gubuk. Bukan seperti suara jauh, melainkan tepat di luar dinding, dekat, sangat dekat. Ia menahan napas, duduk diam di atas dipan, menggenggam senter erat-erat. "Abang." Suara itu bergetar. "Aku takut, abang." Tangisan itu berubah menjadi teriakan kecil, lalu kembali jadi isak, seperti anak kecil yang kehilangan ibunya di tengah gelap. Sinang ingin menutup telinga, ingin berteriak agar suara itu berhenti. Tapi ia hanya bisa memejamkan mata dan memeluk tubuhnya sendiri, menahan guncangan yang datang dari dalam jiwanya. Ia tak keluar. Ia ingat pesan kakek Madun. "Jangan jawab, jangan lihat, jangan buka." Tangisan itu berlangsung selama 30 menit, lalu menghilang begitu saja, seperti tak pernah ada. Namun saat ia bangun keesokan paginya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin meragukan batas antara dunia nyata dan yang tidak. Panci yang semalam ia letakkan di dapur kini berada di dalam kamar. Gelas yang ia taruh di meja kini berada di luar, di atas tanah. Sendok-sendok menancap di dinding, tersusun membentuk bentuk silang. Tidak mungkin ia sendiri yang melakukannya. Ia bahkan tidak tidur semalaman. Sinang mulai mencatat hal-hal aneh itu di buku kecil, berharap ada pola. Tapi gangguan datang tidak beraturan. Kadang malam, kadang subuh, kadang siang saat ia baru pulang kerja. Suatu sore, setelah membersihkan sisa panen, ia masuk ke gubuk dan mendapati kursi kayu reot di ruang tengah menghadap ke arah pintu. Padahal sebelumnya ia letakkan membelakangi dinding. Di kursi itu, ada gumpalan rambut hitam basah. Sinang berteriak dan langsung membuang gumpalan itu keluar. Namun begitu malam tiba, kursi itu kembali menghadap ke pintu, dan gumpalan rambut yang sama, lebih banyak dari sebelumnya, tergeletak di lantainya. Ia mulai berpikir, mungkin ini bukan hanya arwah penasaran. Mungkin ini amarah. Dalam keputusasaannya, ia kembali menemui kakek Madun. Wajah kakek itu tampak lebih pucat dari sebelumnya, seolah ia juga menyimpan ketakutan yang tak pernah diceritakan. "Kau diganggu lebih dari yang lain, Sinang," katanya pelan. "Kau tak cuma tinggal di gubuk itu. Kau juga membangunkan mereka."
Apa maksud kakek? Tanya Sinang gemetar. Kakek Madun menarik napas panjang. Arwah itu sudah lama terdiam. Tapi kau datang membawa sesuatu yang membuat mereka bangkit. Niat kuat. Kau datang dengan harapan. Dengan tujuan besar. Itu mengusik mereka. Yang mati tanpa harapan, cemburu pada yang masih hidup dan punya harapan besar. Sinang terdiam. Ia tak tahu harus merasa bersalah atau marah. Ia hanya ingin menyelamatkan ibunya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kek? Kakek Madun membuka kalung tua dari lehernya. Di ujungnya tergantung kantong kain kecil. Bawalah ini. Isinya garam hitam dan surah dari ustaz kampung. Gantung di dekat pintu dan jendela. Tapi ingat, kalau mereka sudah melihatmu, tidak mudah membuat mereka pergi. Malam berikutnya, Sinang mengikuti semua petunjuk, menggantung kantong di pintu dan jendela, menyiram garam di bawah dipan, dan membaca doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, ia berhasil tertidur tanpa mimpi. Tapi itu bukan kemenangan. Itu adalah pertanda bahwa mereka menunggu waktu. Keesokan paginya, saat ia bangun dan membuka pintu, Sinang mendapati tanah halaman depan digores membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, tertancap batang kayu yang diikat dengan pakaian dalam milik Sinang, yang hilang 2 hari sebelumnya dari jemuran. Di atasnya tergantung tulisan dari ranting. Jangan halangi. Sinang menggigil. Ia tidak tahu siapa, atau apa, yang membuatnya. Hari-hari berikutnya dilalui dalam paranoia. Ia bekerja seperti biasa, tapi merasa selalu diawasi. Bahkan bayangan pohon sawit pun tampak seperti mengikuti. Ia mulai melihat bayangan hitam melintas dari ujung kebun, kadang di siang bolong. Orang lain tidak melihat apa-apa. Tapi ia yakin, sesuatu sedang mendekat. Sinang tidak ingin menyerah. Ia tidak mau pulang dengan tangan kosong. Tapi tiap malam, ia merasa satu langkah lebih dekat pada kegilaan. Kadang, ia mendengar ibunya memanggil dari luar gubuk. Sinang, tolong mak. Sinang, buka pintunya. Ia tahu itu bukan ibunya. Tapi suara itu sama persis. Intonasinya, tangisnya, getarnya. Ia menutup telinga, menangis di pojok ruangan. Tapi suara itu terus berulang, sampai pagi datang. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menggelegar, Sinang menatap dinding gubuk dan berkata pada dirinya sendiri, kalau memang aku tak bisa tenang di sini, biarlah mereka bicara. Aku akan dengar. Tapi jangan ganggu mak. Dan malam itu, suara-suara tak datang. Tapi jam 3 dini hari, ia terbangun. Di depannya, di tengah ruang gubuk, duduklah 2 anak kecil. Punggung mereka membelakangi. Basah, tubuh kotor berlumur tanah, dan rambut panjang menutupi wajah. Sinang terpaku. Anak-anak itu perlahan menoleh bersamaan. Wajah mereka rusak. Satu matanya tak ada, dan mulutnya menganga penuh darah. Abang dengar sekarang. Pagi itu hujan turun pelan membasahi dedaunan sawit, menciptakan suara rintik yang tenang tapi menyesakan. Sinang duduk di depan gubuk, tubuhnya dibungkus jaket tipis, namun matanya tak berpaling dari titik tertentu di tanah. Tepat di tempat semalam 2 anak itu duduk, bayangan mengerikan yang membangunkannya dari tidur dan menegaskan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ia tahu satu hal kini, mereka nyata. Bukan hanya sekadar suara atau mimpi buruk. Makhluk-makhluk itu punya bentuk, kehendak, dan luka. Ketakutan bukan lagi sesuatu yang baru baginya. Tapi ada dorongan kuat dalam dirinya sekarang. Bukan untuk lari, tapi untuk tahu. Untuk mengerti kenapa tempat ini dihantui sedemikian rupa. Dan jawaban itu, ia yakini, ada di gubuk ini sendiri. Hari itu, Sinang tidak pergi ke ladang. Ia mengambil cuti 1 hari. Alasan yang ia berikan kepada pengawas adalah kelelahan. Namun alasan sebenarnya, ia ingin menyelidiki. Gubuk itu tidak besar, tapi belum semua sudutnya ia periksa. Khususnya loteng kayu di atas langit-langit dapur yang terlihat gelap dan berdebu, tempat di mana sering terdengar suara seperti barang diseret. Dengan membawa senter dan sebilah parang kecil,
Ia memanjat tangga kayu darurat yang ia buat sendiri dari pelepah sawit. Loteng itu sempit dan hanya cukup untuk merangkak. Debu tebal menutupi hampir semua permukaan, dan aroma kayu tua bercampur sesuatu yang anyir menyambut hidungnya. Di pojok loteng, di balik tumpukan kotak kayu lapuk, Sinang menemukan sebuah peti kecil yang terikat dengan tali ijuk hitam. Ada simbol aneh tergurat di permukaan kayunya, seperti tulisan Arab, tapi miring dan berpola tidak biasa. Jantung Sinang berdegup kencang saat ia membuka ikatan itu dan membuka peti perlahan. Di dalamnya, sebuah buku catatan tua bersampul kulit, sebuah foto keluarga kusam, dan satu kantong kain hitam berisi benda yang entah apa, keras, dingin, dan berbau logam. Sinang mengambil buku itu lebih dulu. Di bagian dalam sampul tertulis, catatan harian Mandor Dula Blok D. Sinang turun dari loteng dan duduk di lantai dengan senter dan buku di tangannya. Halaman-halaman awal berisi catatan harian biasa, jumlah panen, tanggal pengiriman, dan catatan pekerja. Tapi mulai dari halaman ke-40, tulisannya mulai berubah, terlihat tergesa dan penuh bekas tinta tumpah. Aku mendengar suara tangisan dari kamar anakku setiap malam. Tapi saat kubuka, anak-anakku tidur lelap. Istriku juga mendengar, tapi ia tak mau membicarakannya. Pekerja mulai mengeluh. Banyak yang bilang mereka melihat bayangan di ladang. Aku bilang jangan macam-macam, tapi aku sendiri mulai melihatnya. Semalam, ada yang berdiri di jendela, tidak bergerak, tidak berkedip. Aku baca ayat kursi, tapi dia hanya tersenyum. Semakin dibaca, tulisannya makin sulit dibaca. Seolah tangan yang menulisnya gemetar atau dipaksa. Bos besar datang hari ini. Ia menyuruhku tetap tinggal di sini meskipun semua orang minta gubuk ini dikosongkan. Katanya, tempat ini sudah dijaga. Ia bilang, kamu tidak perlu takut. Kamu bagian dari tumbal pertama. Aku tidak mengerti. Istriku ingin pulang. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah tanda tangan, aku sudah ya Allah. Sinang menutup buku itu sejenak. Tangannya gemetar. Ia membuka lagi halaman terakhir, yang hanya tertulis satu kalimat. Mereka tidak akan membiarkan kami pergi. Kami milik tanah ini sekarang. Dengan perasaan campur aduk antara ngeri dan penasaran, Sinang membuka isi kantong kain hitam. Di dalamnya terdapat potongan logam tipis berbentuk segitiga, mirip belati kecil. Di sisi logam itu, terukir nama-nama. Dula, Sari, Ani, Tama, nama mandor dan keluarganya. Itu bukan sekadar catatan. Ini tanda ikatan. Sinang terdiam lama. Ia kembali menatap foto keluarga di dalam peti. Seorang pria berkumis, seorang wanita muda, dan dua anak kecil yang berdiri di depan gubuk ini, sama seperti anak-anak yang muncul dalam mimpinya. Hari menjelang sore saat Sinang membawa semua barang itu ke rumah kakek Madun. Wajah kakek tua itu berubah pucat saat melihat buku dan belati segitiga. Ini, kau temukan dari loteng gubuk itu? Tanya kakek pelan. Iya, kek. Saya harus tahu semuanya. Saya harus tahu siapa mereka dan kenapa mereka masih di sana. Kakek Madun menarik napas panjang. Waktu itu, pemilik kebun ini datang dari kota. Ia orang kuat. Katanya punya pegangan. Agar panen selalu melimpah dan tidak ada hama, ia buat perjanjian dengan penunggu tanah. Perjanjian apa? Perjanjian darah. Tanah yang luas seperti itu harus dibuka dengan nyawa. Tapi bukan nyawa biasa. Nyawa yang tinggal di sana, yang menumpahkan darah di sana, dan yang tidak kembali. Sinang merasa seluruh tubuhnya dingin. Mandor Dula dan keluarganya. Kakek Madun mengangguk perlahan. Mereka tumbalnya. Mereka tidak pergi. Mereka dikunci di sana. Setelah mengetahui semuanya, Sinang tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya duduk memandangi foto keluarga itu, mengingat wajah dua anak kecil yang muncul di ruang gubuk. Ia kini tahu nama mereka, Ani dan Tama. Ia tahu mereka tidak ingin membunuhnya. Mereka ingin dikenang. Mereka ingin keluar. Tapi ia juga tahu, selama ikatan itu belum putus,
Mereka akan terus menghantui siapapun yang masuk ke dalam gubuk itu. Keesokan paginya, Sinang menggali sedikit tanah di belakang gubuk. Di sana, ia menguburkan kembali belati segitiga dan foto keluarga itu, lalu membaca doa semampunya. Ia berharap, dengan penguburan itu, jiwa-jiwa itu bisa lebih tenang. Namun, saat ia kembali ke dalam gubuk, ia menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di atas dipannya tergeletak catatan baru, dengan tulisan tangan berbeda. Tulisan itu hanya satu kalimat. "Terima kasih, tapi kami belum selesai." Sejak ia menguburkan belati segitiga dan foto keluarga mandor Dula, hari-hari Sinang terasa lebih aneh dari sebelumnya. Bukan berarti gangguan berhenti, justru sebaliknya. Dunia di sekelilingnya mulai berubah. Tapi bukan perubahan yang bisa dijelaskan oleh logika atau ditulis dalam laporan pekerja. Hari itu, pukul 9 pagi, ia pergi ke ladang seperti biasa. Ia membawa sabit dan catatan panen, menyusuri barisan pohon sawit yang seharusnya sudah ia hafal luar kepala. Tapi saat ia melangkah lebih jauh, ia merasa ada yang berbeda. Sudut pohon berubah. Barisan pohon yang biasanya lurus kini melengkung aneh. Ia mencoba menandai satu pohon dengan pisau, membuat tanda X di batangnya. Lalu ia terus berjalan ke depan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, ia kembali menemukan pohon bertanda X itu. Sinang terpaku. Ia berputar lagi. Kali ini berlari kecil, mencoba mencari arah. Tapi hasilnya sama. Tidak peduli kemana ia melangkah, ia kembali ke tempat yang sama. "Aku muter-muter," bisiknya. Tapi ini bukan sekadar tersesat. Ini seperti dunia yang berputar di luar kendali. Saat kembali ke gubuk, ia menyadari sesuatu yang lebih aneh. Jam dinding berhenti pukul 10.15. Ia mencoba mengganti baterai. Jarum jam tetap tak bergerak. Ia melihat ponsel. Tertulis, pukul 10.15. Ia menunggu beberapa menit. Tidak berubah. Ia keluar rumah, melihat posisi matahari. Matahari sudah cukup tinggi, pasti lewat dari pukul 10. Tapi jam tak bergerak. Hari seperti tersangkut. Saat malam tiba, ia merasa lebih yakin. Waktu di tempat ini mulai retak. Hari berikutnya, hal yang lebih mengerikan terjadi. Ia sedang menebas pelepas sawit saat tiba-tiba mata kanannya kabur, seperti ditutupi kabut. Ia berhenti, mengusap wajahnya, tapi tak ada yang berubah. Kemudian dari sela-sela pohon sawit yang rindang, muncul sosok bayangan. Tinggi, hitam pekat, tidak berbentuk manusia sepenuhnya. Seperti asap yang membentuk tubuh. Makhluk itu hanya berdiri diam, lalu perlahan mundur, menghilang di balik pepohonan. Sinang menjerit dan terjatuh. Saat ia bangkit kembali, matanya sudah normal, dan makhluk itu menghilang. Tapi ia tahu ia tak berhalusinasi. Itu bukan lagi gangguan dari roh penasaran. Itu penjaga gerbang. Malam harinya, Sinang kembali tak bisa tidur. Tapi kali ini bukan karena suara atau mimpi buruk. Tapi karena tubuhnya mulai panas mendadak. Seolah ada api di dalam dadanya. Nafasnya sesak. Suaranya tercekat. Ia melihat cermin kecil di kamar. Dan yang tampak di dalamnya, bukan wajahnya sendiri. Wajah di cermin pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya tersenyum kecil. Tiba-tiba, kepalanya terasa sakit luar biasa. Suara-suara memenuhi telinganya. Tangis, jerit, bisikan cepat. Ia jatuh ke lantai, menggigil keras, dan mulai merangkak menuju pintu, seolah tubuhnya tak lagi dikendalikan sendiri. Ia hampir membuka pintu depan, ketika seseorang menarik bahunya dari belakang dengan kuat. "Jangan!" Itu kakek Madun. Entah bagaimana ia tahu. Dengan tangan gemetar, kakek tua itu membacakan sesuatu dari gulungan kertas kecil. Suaranya pelan namun bergetar, dan setiap kalimat yang dibacanya membuat suara-suara dalam kepala Sinang semakin pudar. Setelah beberapa menit, tubuh Sinang terkulai lemas. Ia pingsan. Saat terbangun, pagi sudah menjelang. Sinang masih di lantai, dengan selimut menutup tubuhnya.
Di sampingnya duduk kakek Madun. Wajahnya serius dan lelah. "Sudah dimulai," kata kakek pelan. "Apa yang terjadi sama saya, Kek?" tanya Sinang dengan suara parau. "Kau hampir diambil. Mereka mencoba masuk, tapi belum berhasil sepenuhnya. Kau masih punya harapan." Sinang terdiam. Tempat ini bukan cuma gubuk tua. Ini pintu, gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Sejak perjanjian pertama dibuat, tanah ini menjadi batas. Dan yang tinggal di atasnya jadi kunci. "Kunci?" tanya Sinang, bingung. Mandor Dula dan keluarganya menjadi kunci. Tapi kau jadi pembuka. Karena kau menggali, kau menemukan, kau mengusik. Dan yang lebih parah, kau mau mendengar. Sinang menelan ludah. "Saya tidak niat mengusik, Kek. Aku tahu, tapi tempat ini tidak peduli niat. Ia hanya peduli ikatan." Kakek Madun lalu mengeluarkan kalung anyaman akar berisi seikat rambut dan tanah hitam. Ia menyebutnya ikatan pelindung. Diberi oleh dukun tua di kampung tetangga puluhan tahun lalu, saat ladang ini baru dibuka. "Selama kau pakai ini, mereka tidak bisa menyentuh jiwamu langsung. Tapi jangan hilangkan. Jangan pernah lepas, meskipun kau merasa aman." Sinang menerimanya dan memakainya di leher. Akar itu dingin saat menyentuh kulit, tapi setelah beberapa detik, ada rasa tenang yang menjalar dari dada ke kepala. Suara di sekeliling menjadi lebih hening. Angin tak lagi menusuk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Sinang merasa sedikit terlindungi. Namun kakek masih menatapnya dengan wajah cemas. "Kau sudah terlalu dalam, Sinang. Tapi mungkin kaulah satu-satunya yang bisa menutup pintu ini. Atau jadi korban selanjutnya." Hari-hari berikutnya, Sinang menjalani hidup seperti dalam dua dunia. Di siang hari, ia bekerja sambil sesekali melihat bayangan lewat dari sudut matanya. Terkadang, ia merasa ada yang menonton dari kejauhan, atau mendengar suara langkah di belakangnya. Tapi tak ada yang bisa ia tunjukkan. Semua terlalu cepat, terlalu samar. Di malam hari, ia tidur dengan kalung pelindung dan mantra dari kakek Madun. Tapi tetap saja, mimpi-mimpi datang. Mimpi yang kini berubah, bukan hanya tentang anak-anak Mandor Dula, tapi juga tentang tempat gelap, seperti sumur tak berdasar, tempat suara tangis bergema, dan tangan-tangan hitam menjulur dari bawah. Di salah satu mimpi, ia melihat dirinya berdiri di tengah gubuk, dan di hadapannya ada pintu kayu kecil di lantai, pintu yang tak pernah ia lihat saat sadar. Di balik pintu itu, suara tangis dan suara-suara lirih memanggilnya. "Bukakan, kami tak ingin di sini selamanya." Saat ia bangun dari mimpi itu, Sinang langsung mengambil lampu dan memeriksa lantai tempat pintu itu berada dalam mimpinya. Ia terkejut. Ada celah kayu kecil, tertutup papan, tertutup paku tua, dan ditindih lemari kayu kecil. Ia belum pernah menyadarinya. Mimpi itu bukan mimpi. Itu petunjuk. Namun sebelum ia membuka papan itu, ia tahu, ia harus siap menghadapi kebenaran yang jauh lebih kelam dari sekadar suara dan bayangan. Karena pintu itu membawa ke dalam tanah. Dan di sanalah semuanya dimulai. Langit mendung bergelayut di atas kebun sawit. Awan hitam menggantung seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Di bawahnya, Sinang duduk di beranda gubuk tua, tubuhnya lemas. Mata menatap kosong ke arah pepohonan yang terlihat seperti barisan penjaga sunyi. Sudah seminggu sejak ia menemukan pintu kayu tersembunyi di lantai gubuk. Namun sejak itu pula, sesuatu berubah secara drastis. Bukan hanya gangguan yang makin parah, tapi dirinya juga berubah. Ia menjadi pelupa. Kadang saat bangun tidur, ia tidak tahu hari apa. Kadang ia merasa baru tidur 10 menit, padahal matahari sudah tinggi. Dan yang lebih buruk, ia tak bisa lagi meninggalkan tempat itu. Hari pertama mencoba keluar dari kebun, Sinang menyiapkan tas ransel berisi baju dan sedikit bekal. Ia berpamitan pada kakek Madun, yang hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Kalau memang kau bisa keluar, pulanglah. Tapi jangan terkejut jika jalan tidak mengizinkanmu pergi."
Sinang berjalan menyusuri jalan tanah yang biasa dilewatinya bersama mobil bak waktu pertama datang. Ia hafal setiap belokan, setiap pohon besar yang tumbuh menyimpang dari barisan. Namun setelah 1 jam berjalan, ia menemukan dirinya berada kembali di depan gubuk. Wajahnya pucat, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba lagi, berlari lebih jauh, melewati 2 persimpangan, bahkan membuat tanda di batang pohon. Tapi ujung-ujungnya, ia kembali ke tempat yang sama. Gubuk itu diam, menunggu, seolah tanah ini telah menjadi penjara yang tidak kasat mata. Malam harinya, ia duduk di pojok ruangan, tubuh menggigil meski tak ada angin. Ia tak menyalakan lentera. Tak ada gunanya. Cahaya tidak bisa menenangkan sesuatu yang datang dari dalam kegelapan itu sendiri. Namun malam ini, gangguannya berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari, ia mendengar suara langkah dari hutan. Pelan, tapi berat. Seperti orang berjalan sambil menyeret kaki. Lalu suara itu datang. "Sinang, anak Mak, kau di mana, Nak?" Sinang membeku. Itu suara ibunya. Samar, namun jelas. Pelafalan Padangnya khas. Getaran suara yang hanya bisa dikenali oleh seorang anak. "Mak," bisiknya. "Tolong buka pintu." "Sinang." "Mak kedinginan." "Mak sakit, Nak." Air mata Sinang menetes. Logika dan hatinya bertarung. Ia tahu ibunya tidak mungkin berada di hutan Riau tengah malam. Namun suara itu sangat nyata. Tangannya bergerak menuju pintu, hendak membuka. Tapi tepat saat jemarinya menyentuh gagang, kalung akar dari kakek Madun tiba-tiba memanas, membakar kulitnya seolah memberi peringatan. Ia tersentak mundur, dan suara ibunya berubah. Nada memelas itu berganti menjadi tawa kecil, tawa seorang anak, lalu tawa wanita, lalu tawa berat seperti suara pria tua, lalu semuanya bercampur. Menghantam batin. Hari-hari berikutnya, malam-malam berubah jadi mimpi buruk yang hidup. Ia tidur dan terbangun di ranjang penuh darah. Tapi saat menyalakan lampu, darah itu hilang. Ia melihat bayangan hitam merangkak di langit-langit. Saat ia menutup mata, bayangan itu sudah berada di atas tubuhnya, menatap dari balik kegelapan. Suatu malam, saat ia terbangun karena mimpi buruk, ia mendapati kakinya dipegang erat oleh tangan dingin dari bawah dipan. Ia berteriak, menendang keras, dan berhasil membebaskan diri. Saat ia menyalakan lentera, tak ada siapa-siapa. Tapi jejak tanah basah tertinggal di lantai, menuju ke loteng. Dan dari loteng, terdengar suara tawa pelan. Suara yang tak lagi bisa dibedakan apakah milik manusia atau makhluk lain. Setiap malam, mimpi tentang pintu di lantai semakin sering muncul. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan pintu yang kini terbuka, dan dari dalamnya muncul asap hitam pekat. Di dalam asap itu, terlihat bayangan anak-anak mandor Dula memanggil-manggil namanya. Wajah mereka penuh luka, mata mereka hampa. Di belakang mereka berdiri sosok tinggi, makhluk hitam tanpa wajah, hanya 2 mata merah menyala dan tubuh yang seperti asap terbakar. Makhluk itu hanya berkata satu kalimat, "Kau sudah milik kami." Sinang mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia berbicara sendiri. Ia mencoret-coret dinding dengan tulisan aneh. Kata-kata yang tak ia ingat pernah tulis, tapi selalu ada ketika ia bangun tidur. Tumbal belum cukup. Buka pintu, lunaskan janji. Darah untuk tanah, jiwa untuk gerbang. Ia sadar, perlahan, bahwa dirinya telah menjadi bagian dari perjanjian itu. Mungkin sejak ia pertama kali masuk gubuk itu. Mungkin sejak ia menggali belati segitiga. Atau, mungkin sejak ia berniat tinggal, dengan harapan menyelamatkan ibunya. Niat baiknya telah menjadi jalan masuk. Di malam keempat setelah suara ibunya datang, Sinang memutuskan untuk melakukan satu hal, membuka pintu lantai yang ia temukan. Ia tak tahan lagi, tak bisa tidur, tak bisa berpikir, tak bisa keluar. Hanya satu hal yang tersisa, menghadapi langsung. Dengan tangan gemetar,
Ia memindahkan lemari kecil yang menindih lantai, lalu mencabut papan yang menutupi pintu itu. Di bawahnya, lubang hitam, tak terlalu dalam, seperti ruang bawah tanah. Ia mengambil lentera, lalu perlahan turun. Tangga kayu tua mengarah ke ruang sempit berisi tanah dan batu bata. Di dindingnya terukir simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran tanah hitam, dan di sekelilingnya tulang-tulang kecil yang tertanam sebagian. Dan di tengah lingkaran itu, sesuatu bergerak. Bayangan hitam pekat, berdiri perlahan, membentuk tubuh yang makin besar seiring lentera mendekat. Suara-suara anak kecil menangis terdengar dari segala arah, membungkus ruang itu seperti gema neraka. Makhluk itu mendekat. Kau sudah membuka pintunya, Sinang. Sekarang, tinggal masuk. Sinang tak sadar ia pingsan. Tapi saat ia bangun, ia sudah berada kembali di depannya, dengan tubuh berkeringat, telapak kaki penuh tanah, dan tangannya menggenggam segumpal rambut panjang berlumur darah. Matahari baru menyembul malu-malu di balik barisan pohon sawit ketika kabar itu tersebar di kebun. Sinang menghilang. Ia tak terlihat sejak 3 hari lalu. Tak ada yang melihatnya ke ladang, tak terlihat ke warung logistik. Bahkan kakek Madun yang hampir setiap hari mengamati dari kejauhan pun tak menemukan jejaknya. Pintu gubuk dalam keadaan tertutup rapat. Jendela terkunci dari dalam. Tapi ketika 2 orang pekerja mencoba membuka paksa pintu karena khawatir, mereka hanya menemukan kekosongan yang membekukan nadi. Gubuk itu kosong. Tidak ada Sinang. Tidak ada tas ransel. Tidak ada panci, sendok, pakaian, atau barang pribadi lain. Bahkan tempat tidur yang biasanya reot itu kini bersih, seolah tak pernah digunakan. Namun satu hal tertinggal di tengah lantai gubuk. Kalung akar pelindung yang dulu diberikan oleh kakek Madun, tergeletak basah, berlumur lumpur hitam. Beberapa hari setelahnya, para pekerja mulai berbisik-bisik di ladang. Mereka yang berani lewat dekat gubuk mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam. Suara langkah kaki tanpa wujud. Suara ketukan pelan di jendela dari dalam padahal tak ada orang. Suara anak kecil menangis dan tertawa bersamaan. Bahkan ada yang melihat bayangan berdiri di belakang jendela, menatap keluar seperti menunggu seseorang kembali. Tak ada yang berani masuk lagi. Sementara itu, kakek Madun, sang penjaga ladang yang dulu hanya dianggap orang tua sepi, berdiri sendirian di tepi kebun menghadap ke arah gubuk. Sorot matanya tak lagi tajam. Ada lelah, ada sedih, dan ada ketidakberdayaan yang sudah terlalu dalam untuk diucapkan. Dari balik topi caping tuanya, ia bergumam pelan. Yang datang tak selalu bisa pulang. Ia tahu Sinang bukan hilang begitu saja. Ia tahu bahwa anak muda itu telah menembus batas yang seharusnya tak disentuh. Bahwa niat tulusnya, keberaniannya, justru menjadi tiket satu arah ke dunia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena gubuk itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah gerbang. Gerbang antara yang hidup dan yang terperangkap. Dan kini, satu jiwa lagi telah menjadi bagian dari tumbal yang memperkuat ikatan tanah. Beberapa bulan berlalu. Hujan mulai sering turun. Musim panen berubah. Kehidupan di kebun kembali seperti biasa. Namun gubuk tua itu tetap kosong. Tak disentuh, tak dibersihkan, tak didatangi. Seolah semua orang sepakat, biarkan ia sendiri. Hingga pada suatu pagi, mobil bak terbuka kembali melintasi jalan tanah merah, membawa seorang pemuda baru dari kampung. Namanya Anto, usia 20 tahun. Ia duduk di jok belakang, mengenakan tas kecil dan wajah penuh harap. Kerja apa aja saya mau, Bang. Yang penting bisa bantu kirim uang ke rumah. Katanya semangat pada petugas kebun. Petugas hanya tersenyum samar. Ia mengangguk, lalu menurunkannya di jalan setapak yang menembus ke tengah kebun. Inilah tempatnya. Kau tinggal di sana, katanya sambil menunjuk ke arah gubuk tua di ujung jalur ilalang. Anto mengangguk dan melangkah masuk ke jalan kecil itu, belum tahu bahwa setiap daun yang disentuhnya, setiap langkah yang diambilnya, adalah langkah menuju dunia lain. Dari kejauhan, kakek Madun menatap, lagi, menunduk sebentar, lalu membalikan badan tanpa berkata apa-apa.
Hanya satu hembusan napas keluar dari bibirnya. Sangat pelan, namun cukup untuk didengar angin. Lingkaran itu belum putus. Di dalam gubuk, saat Anto membuka pintu untuk pertama kalinya, debu beterbangan, aroma tanah basah dan kayu lapuk menyambut. Ia meletakkan tasnya, duduk di depan kayu, lalu membuka jendela agar udara masuk. Namun, saat menoleh ke lantai, ia menemukan sebuah catatan kertas kecil, ditulis dengan tangan gemetar. Jangan buka pintunya. Jangan jawab saat mereka panggil. Kalau malam datang, biarkan gelap. Dan kalau kau dengar suara ibumu lari. Anto membaca dengan dahi berkerut. Lalu dari arah dapur, panci tua bergerak sendiri dan jatuh ke lantai. Anto menoleh cepat. Di luar jendela, sesuatu melintas. Dan teror pun dimulai lagi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.